Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang dipercayakan oleh suatu pihak atau orang-orang lain yang harus dijalaninya dengan rasa tanggung jawab dengan baik dan tuntas. Allah Subhanahu wa taala menempatkan amanah dalam amanah sebagai sesuatu yang teramat berat sehingga makhluk-makhluk yang lain tidak mampu menjalaninya selain manusia. Para musafir menjelaskan bahwa semua makhluk-makhluk seperti jin, langit, bumi, dan gunung tidak akan mampu memikul amanah yang telah dijelaskan bahwa tanggung jawab memikul agama amanah menyangkut dua hal. Pertama, apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila dilanggar, maka akan disiksa. Karena semua tidak ada yang bersedia, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Jika kamu berbuat baik, taat dan melaksanakan amanah tersebut dengan baik, maka akan memperoleh kehormatan, kebahagiaan di sisiku dan kebahagiaan di surga kelak. Dan jika kamu berbuat durhaka, tidak menjaga hak-hak amanah tersebut dengan baik dan berbuat jahat, maka akan aku timpakan azab dan siksa kepadamu dan akan aku jatuhkan engkau ke dalam api neraka." Setelah mendengar penjelasan tersebut, tanpa ragu Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Saya menerimanya ya Tuhanku." Sejak saat itu Nabi Adam alaihissalam diutus ke dunia untuk menjalani amanah-amanah tersebut, yakni menjadi khalifah fil ardi, yaitu pemimpin di dunia. Pada intinya amanah terbagi atas tiga, yakni amanah pada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada diri sendiri, dan amanah terhadap manusia yang lainnya. Ketiga amanah tersebut disimpulkan menjadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mengingat karunia Allah yang sangat besar untuk manusia, maka untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya seharusnya tidak sulit untuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan semuanya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut, maka manusia mampu menjalani amanah-amanah tersebut dengan baik. Pembagian amanah. Terdapat amanah publik. Amanah publik yaitu berupa jabatan otoritas di masyarakat. Di amanah publik tanggung jawabnya jauh lebih besar, karena di sini kepentingan orang banyak ditaruhkan dan nasib orang banyak ditentukan. Untuk itu, integritas dan kejujuran mutlak harus dimiliki oleh orang-orang yang menjalani amanah tersebut. Namun, sayangnya hanya sedikit orang-orang yang menjalani amanah tersebut dengan baik, dan tidak sedikit pula orang-orang yang mengkhianati amanah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Tahun-tahun yang menipu akan datang kepada manusia. Saat itu pendusta dipercaya, orang yang jujur tidak dipercaya, pengkhianat diberi amanah, orang yang terpercaya dianggap berkhianat, dan para ruwaidah membahas urusan masyarakat, bangsa, dan negara." Kemudian beliau ditanyai, "Wahai Rasulullah, apakah ruwaidah itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang remeh." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah juga berpesan kepada para sahabatnya, "Setelah kalian akan datang kaum-kaum yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya yaitu amanah alam. Sebagai manusia yang berakal, kita harus bisa mengambil pelajaran dari fenomena jagat raya, seperti bumi yang melaksanakan perintah Allah
Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Beliau menjawab, "Apabila orang-orang telah menyiapkan amanah, maka tunggulah terjadi kiamat." Kemudian beliau ditanya juga tentang bentuk penyanyian tersebut. Beliau menjawab, "Apabila urusan diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka tunggulah terjadi kiamat." Selanjutnya yaitu dalil surat Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatikum ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu 'alallahi war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun," yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan janganlah engkau berkhianat kepada amanah yang telah dipercayakan kepadamu sedangkan engkau mengetahuinya. Yang dimaksud dengan kedua surat tersebut yaitu semua kategori amanah, baik rahasia, kepemimpinan maupun harta dan lainnya. Contohnya itu pertama, keutamaan amanah. Amanah merupakan sifat dari para nabi dan rasul, sehingga sifat dari para nabi dan rasul yakni yang sangat mulia dan terhormat, sehingga seseorang yang menjalani amanah dengan baik maka dia terhormat dan mulia di sisi Allah. Kedua yaitu apabila dia meninggal, dia akan bersama para nabi dan rasul di surga Allah, yaitu siddiqin dan syuhada. Kemudian tidak amanah, ia menjadi hina pada saat hari kiamat dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita yang dipercayakan oleh orang tua untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu agar kelak mendapatkan hasil yang gemilang. Kesimpulannya yaitu tiada iman bagi seseorang apabila tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi seseorang apabila tidak dapat dipegang janjinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya perwakilan dari kelompok sabar akan memberi pertanyaan kepada kelompok amanah. Bagaimana jika seorang hamba yang diberikan amanah tidak melaksanakan amanah tersebut? Jelaskan. Apabila ia tidak melaksanakan amanah tersebut dengan baik, maka pada hari kiamat kelak ia termasuk golongan orang yang hina dan juga ia akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Bagaimana jika seseorang yang diberikan titipan untuk seseorang, tapi orang yang diamanahkan lupa untuk memberikan titipan tersebut? Apakah dia amanah atau tidak amanah? Jelaskan. Jika dia lupa, maka orang yang memberinya wajib mengingatkannya tentang amanah yang diberi. Maka itu orang tersebut akan mengingatnya dan akan melaksanakan amanah tersebut. Berikan satu contoh cerita dari perilaku amanah. Cerita dari perilaku amanah contohnya yaitu dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu pada suatu hari ada seorang rakyat melihat kereta Nabi Sulaiman di depan kerajaannya. Kemudian rakyat tersebut menyampaikan kepada pelayan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pelayannya menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi, ada seorang rakyat yang ingin menaiki
keretamu. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh pelayannya untuk memanggil rakyat yang tadi. Kemudian rakyatnya datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyat tersebut, apakah benar engkau ingin menaiki keretaku? Rakyat tersebut menjawab, ya benar wahai Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman mengizinkannya untuk menaiki keretanya, tetapi dengan satu syarat, ia harus membawa gelas gelas berisi air yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya yaitu rakyat tersebut menerimanya. Dan pada saat sedang menaiki kereta tersebut, rakyat tersebut tidak fokus untuk melihat keliling kerajaan, tetapi hanya fokus menjaga air tersebut agar tidak sampai tumpah. Setelah kembali, Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyat tersebut, apakah engkau puas menikmati semuanya? Rakyat tersebut menjawab, tidak wahai Nabi, aku lebih fokus menjaga gelas yang berisi air yang engkau titipkan kepadaku tadi. Maka dari pesan Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, begitu juga denganku, aku tidak menikmati semua harta yang Allah berikan kepadaku, tetapi aku fokus untuk menjaganya dan menjalaninya dengan baik. Dari cerita tersebut disimpulkan bahwa amanah tersebut harus dijaga dengan baik agar mendapatkan kebahagiaan